Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok 4 Mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Dengan dosen pembimbing Ibu Ismi Kaniaulan STMT. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rancangan kami mengenai e-health dari Klinik Akma Purwakarta. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ambalan Kenajaya dengan NIM 181351013. Perkenalkan, nama saya Anggi Puji Astuti dengan NIM 181351020. Nama saya Anita Nur Syifa Rahayu dengan NIM 181351022. Nama saya Luciana Marcelina dengan NIM 181351110. Perkenalkan, nama saya Mustofik dengan NIM 1813121. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat dengan NIM 181351142. Perkenalkan, nama saya Riki Renaldi, NIM 18135173. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai objek penelitian, tinjauan perusahaan, latar belakang permasalahan, serta tujuan penelitian. Objek penelitian merupakan apa yang harus dihubungi, dilihat, diteliti, bahkan didukung yang kira-kira akan memberikan informasi mengenai data yang akan kita kumpulkan. Jadi, objek penelitian merupakan inti dari sebuah penelitian. Objek penelitian ini adalah analisis dan perancangan sistem e-health pada Klinik Akma Purwakarta. Selanjutnya mengenai tinjauan perusahaan. Tinjauan perusahaan ini kami akan membahas mengenai sejarah singkat berdirinya klinik, struktur organisasi serta uraian tugas dari masing-masing bagian yang terkait. Langsung saja mengenai sejarah singkat berdirinya klinik. Klinik Akma merupakan salah satu instansi kesehatan yang didirikan pada 1 Agustus 1996 dan pada saat itu merupakan klinik pertama yang didirikan di wilayah Cikampek dengan layanan dokter jaga selama 24 jam. Hingga saat ini, klinik Akma sudah tersebar di berbagai wilayah, di antaranya di wilayah Jalan Ibrahim Singadilaga nomor 14 Purwakarta. Selain itu, Klinik Akma mempunyai misi menyelenggarakan pelayanan prima, terjangkau, dan memuaskan, sehingga diharapkan masyarakat sekitar dapat terbantu dengan adanya klinik tersebut. Seperti pada umumnya suatu instansi, Klinik Akma mempunyai struktur organisasi. Yang pertama, adanya penanggung jawab. Penanggung jawab memiliki beberapa tugas, diantaranya menetapkan kebijakan dan menentukan rencana jangka panjang bagi klinik. Yang kedua, memberikan tugas atau wewenang kepada bagian-bagian serta mengawasi tugasnya. Yang ketiga, mensahkan laporan-laporan dari setiap bagian serta bertanggung jawab atas segala kegiatan klinik. Yang kedua, adanya koordinator. Koordinator memiliki 2 tugas. Yang pertama, mengatur jadwal dokter harian serta bertanggung jawab terhadap penanggung jawab klinik. Yang ketiga, adanya dokter harian. Dokter harian bertugas menangani pasien setiap hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan serta bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien atau rekam medis pasien. Yang terakhir, adanya petugas administrasi. Petugas administrasi bertugas mengatur segala kegiatan administrasi klinik serta kearsipan klinik, melakukan pengecekan terhadap stok obat, data pasien, rekam medis pasien, dan membuat laporan-laporan kepada penanggung jawab klinik. Selanjutnya, latar belakang permasalahan. Penerapan e-health bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan manajemen kesehatan, pelayanan kesehatan, identifikasi kesehatan, serta efisiensi peningkatan derajat kesehatan.
Dalam kaitannya dengan penerapan e-health, maka kami memprioritaskan masalah pada pelayanan dan pengelolaan data pasien pada Klinik Akma Purwakarta dengan memformulasikan e-health sebagai solusinya. Dari pengamatan yang kami amati, sistem yang sedang berjalan di Klinik Akma Purwakarta saat ini masih menggunakan sistem manual atau sistem tulis tangan. Hal ini mengakibatkan proses dalam pelayanan medis dan pengelolaan data pasien agak lambat sehingga menimbulkan proses dan waktu yang tidak efisien. Yang terakhir mengenai tujuan penelitian. Aplikasi e-health yang kita kembangkan bertujuan untuk membangun model sistem telemedis yang bermanfaat bagi berbagai instansi pelayanan kesehatan, khususnya di Klinik Akma Purwakarta. Namun, selain itu ada pula tujuan lain. Yang pertama, mengelola dan memberikan informasi yang cepat kepada pengguna yang membutuhkan. Yang kedua, memperbaiki sistem pelayanan dan pengelolaan data pasien yang masih manual. Dan yang terakhir, membantu mengurangi kesalahan di dalam sistem informasi pelayanan medis dan pengelolaan data pasien yang sedang berjalan di Klinik Akma Purwakarta. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Saya akan memaparkan tentang analisis kebutuhan pemakai. Analisis kebutuhan pemakai mulai dari analisis prosedur berjalan, atau yang biasa disebut dengan workflow system, analisis dokumen, hingga user requirement atau kebutuhan pengguna. Pengguna sistem dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu dokter, pasien, dan juga admin atau bagian pendaftaran. Analisis prosedur sistem berjalan digunakan dalam penganalisaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Klinik Akma. Jadi, hal ini menguraikan secara sistematis aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sistem informasi, pelayanan medis, dan pengolahan data Klinik Akma Purwakarta. Secara singkatnya akan saya bagi menjadi 3, yaitu analisis prosedur pendaftaran pasien, lalu analisis prosedur pengolahan data pasien, analisis prosedur pemeriksaan pasien, dan pengolahan datanya. Secara lengkapnya dapat dilihat flow map di samping saya, baik di kiri atau kanan nanti. Yang pertama, analisis prosedur pendaftaran pasien baru. Yang pertama, pastikan calon pasien sudah ada di Klinik Akma Purwakarta, dan bagian pendaftaran atau admin memberikan formulir untuk diisi oleh pasien. Lalu pasien mengisi formulir tersebut, dan formulir yang telah terisi diserahkan kembali kepada pihak administrasi. Setelah itu, formulir yang telah terisi akan diarsipkan oleh bagian administrasi atau admin. Lalu selanjutnya pihak admin akan membuatkan kartu medis serta kartu pasien, yang dimana kartu rekam medis akan diserahkan kepada dokter untuk menuliskan diagnosa penyakit atau resep obat. Lalu kartu pasien akan diserahkan ke pasien untuk pemeriksaan selanjutnya. Kartu rekam medis pun diarsipkan oleh pihak admin. Lain halnya dengan analisis prosedur pengolahan data pasien, ya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa formulir yang telah terisi oleh pasien akan diserahkan kembali oleh pihak admin, dan pihak admin akan mengelola data tersebut berupa pengarsipan data untuk pemeriksaan selanjutnya. Untuk analisis prosedur pemeriksaan pasien, yang pertama, pasien akan memberikan kartu pasien kepada pihak admin, lalu pihak admin akan mengambil kartu rekam medis dan menuliskan keluhan dari pasien, lalu kartu rekam medis akan diserahkan kembali ke dokter untuk diperiksa, didiagnosa penyakitnya, lalu dituliskan kembali ke kartu rekam medis tersebut. Lalu dokter akan mengembalikan kartu rekam medis kepada pihak admin serta mencatat resep obat dan biaya dari pemeriksaannya. Lalu selanjutnya
pihak administrasi akan mengeluarkan struk dan resep obat. Adapun analisis dokumen, yakni menguraikan secara rinci dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem informasi pelayanan medis dan pengolahan data pasien. Di antaranya ada 4 poin. Yang pertama, dengan nama dokumen formulir pendaftaran pasien baru, dengan deskripsi formulir biodata atau data pasien baru yang mendaftar. Fungsi dari formulir pendaftaran pasien baru ini sebagai data untuk dimasukkan ke dalam buku daftar pasien baru klinik AKMA. Jumlah rangkapnya yaitu 1, sumbernya dari calon pasien baru, ditujukan kepada admin, dengan atribut nomor pendaftaran, nama pasien, umur, alamat, telepon, pekerjaan, tinggi badan, berat badan, serta alergi. Lalu yang kedua ada data pasien, dengan deskripsi data diri pasien yang mendaftar pada klinik AKMA, dengan fungsi dari data pasien ini yaitu untuk membuat kartu berobat atau kartu pasien. Rangkap 1, sumber pasien ditujukan bagian pendaftaran dengan atribut sama seperti poin pertama, tapi tidak ada nomor pendaftaran, hanya nama pasien dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu kartu pasien. Kartu pasien sendiri memiliki deskripsi kartu bukti pasien telah mendaftar kepada klinik AKMA. Lalu fungsinya sebagai alat registrasi. Rangkap 1, sumber pendaftaran atau perawat admin ditujukan untuk pasien dengan atribut sama seperti poin pertama dan kedua. Yang keempat, kartu rekam medis. Kartu ini adalah kartu data diagnosa penyakit pasien yang telah diperiksa di klinik AKMA. Fungsi sebagai catatan data rekam medis. Rangkap 1, sumber dokter dan ditujukan kepada bagian pendaftaran. Setelah sebelumnya saya jelaskan dengan atribut sama seperti poin 1, 2, 3, tetapi ditambah keluhan, diagnosa beserta tanggal. Materi terakhir ialah identifikasi kebutuhan pengguna atau user requirement. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di flow map pelayanan. Flow map maksud saya flow map sistem informasi pelayanan medis dan pengolahan data pasien di samping saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu kebutuhan informasi. Ada admin, dokter, dan petugas administrasi. Admin di sini bisa mengakses fitur dari mulai pendaftaran hingga pembayaran. Yang kedua yaitu dokter. Dapat mengakses fitur periksa dan mencetak data laporan rekam medis. Yang ketiga yaitu petugas administrasi dapat mengakses fitur pendaftaran, pembayaran, administrasi, dan mencetak laporan. Aplikasi yang pertama yaitu sistem operasi yang digunakan yaitu Windows 7. Fungsinya yaitu sebagai sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan software. Lalu yang kedua yaitu aplikasi yang digunakan yaitu browser. Fungsinya yaitu menampilkan program. Lalu SMPP sebagai web server, MySQL database, PHP sebagai bahasa program pemrograman yang digunakan, lalu CorelDRAW, X7 sebagai editor, lalu Sublime Text atau Notepad++ sebagai text editor. Selanjutnya yaitu kebutuhan perangkat keras. Yang pertama yaitu PC atau laptop. Spesifikasinya minimal prosesor Intel Core Duo 2 GHz, memori 1 GB, kapasitas hard disk 500 GB, jumlahnya 1. Yang kedua yaitu printer. Di sini printer yang digunakan yaitu Canon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem klinik AKMA pada poin 3.4 tentang pemodelan sistem. Dalam pemodelan sistem di sini terdapat dua bagian. Yang pertama konteks diagram dan yang kedua DFG level 0. Baik, langsung saja.
saya akan menjelaskan terlebih dahulu konteks diagram perancangan sistem klinik ACMA. Proses pertama, pasien menyerahkan data berupa kartu pasien yang nantinya akan direkam melalui sistem informasi pelayanan medis dan pengelolaan data pasien pada klinik ACMA. Setelah data pasien direkam, kemudian arsip data pasien dan arsip data rekam medis pasien dapat dilihat oleh dokter praktek yang kemudian digunakan untuk proses pengecekan kesehatan pada pasien. Setelah dokter praktek menyelesaikan pemeriksaannya, kemudian terdapat pengeluaran atau output biaya dan resep yang nantinya akan direkam kembali oleh sistem informasi klinik ACMA. Setelah itu, sistem memberikan biaya pemeriksaan dan resep kepada pasien dan juga kartu pasien yang telah digunakan pada proses pendaftaran. Kemudian, selanjutnya, pada pemodelan sistem di sini terdapat bagian kedua, yaitu mengenai DFD level 0. Pada DFD level 0 perancangan sistem klinik ACMA terdapat 4 proses. Yang pertama, pendaftaran pasien baru. Yang kedua, pemeriksaan pasien. Yang ketiga, pengolahan data rekam medis. Yang keempat, pemberian biaya dan obat. Pada proses pertama, pasien memberikan data pasien untuk melakukan proses pendaftaran pasien baru. Kemudian, data pasien diserahkan ke bagian pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, pasien mendapatkan kartu pasien yang telah dikeluarkan melalui sistem klinik ACMA. Lanjut ke proses kedua, pasien menyerahkan kartu pasien untuk dilakukan pemeriksaan pasien yang berupa data rekam medis. Setelah data ditemukan, kartu pasien dikembalikan kepada pasien dan data pasien berupa data rekam medis akan diolah melalui proses ketiga, yaitu pengolahan data rekam medis. Selanjutnya, yang akan dipergunakan oleh dokter praktek berupa data pasien dan data rekam medis pasien. Setelah dokter praktek melakukan pemeriksaan pada pasien, terdapat output berupa biaya dan resep. Dan di sini, kita lanjut melalui proses 4, yaitu pemberian biaya dan obat. Dalam proses di sini, yaitu berupa biaya pemeriksaan dan obat, yang dalam bentuk struk pembayaran. Kemudian, struk pembayaran dan resep baru diterima oleh pasien. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan data, yang dimana pemodelan data tersebut ada menjadi 3 poin. Yang pertama IRD, yang kedua struktur tabel, dan yang ketiga ada spesifikasi pemodelan. Yang pertama IRD atau Entity Relational Diagram. Di sini terpampang jelas IRD dari klinik ACMA tersebut. Yang pertama, pasien melakukan daftar, lalu pasien memilih dokter sesuai dengan keluhan si pasien. Lalu dokter mencatat rekam medis, lalu rekam medis tersebut diberikan kembali ke pasien. Lalu pasien melakukan transaksi di administrasi dan selesai. Lalu yang kedua, struktur tabel. Di sini ada struktur tabel dari pasien dalam artian untuk menentukan data pasien. Nah, di sini juga terpapar atribut-atributnya itu sendiri. Yang pertama, pasien ID, pasien nomor, pasien nama, pasien gender, pasien agama, pasien telepon, dan seterusnya. Di sini juga ada tipe data yang sesuai dengan
atribut tersebut sebelumnya. Lalu juga ada panjang dari si tipe data tersebut sudah tersedia, dan juga di sini keterangan yang dimana pasien ID ini adalah primary key. Lalu yang si pasien nomor selanjutnya adalah atribut penyerta atau atribut tambahan. Lalu yang kedua ada dokter, untuk menunjukkan data dokter. Nah, di sini sama seperti pasien sebelumnya. Di sini ada dokter nama, dokter ID, dokter SIP, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada tipe data sesuai dengan atribut-atribut sebelumnya. Untuk primary key tersebut adalah dokter ID, dan lainnya adalah atribut penyerta. Untuk yang ketiga, transaksi, untuk menunjukkan data transaksi. Nah, yang dimana untuk atributnya transaksi ID, transaksi tanggal, transaksi jasa dokter, harga obat, dan selanjutnya. Di sini sudah terpapar tipe data yang sudah sesuai, yang dimana transaksi ID sebagai integer, transaksi tanggal sebagai date atau dalam bahasa Indonesia tanggal, dan jasa dokter sampai selanjutnya ada desimal, dimana itu akan berupa angka yang dapat terdapat koma atau bilangan bulat. Lalu di sini untuk primary key tersebut adalah transaksi ID, dan selanjutnya adalah atribut penyerta. Yang keempat adalah rekam medis, untuk menunjukkan data rekam medis pasien. Di sini atributnya adalah rekam medis ID, rekam medis nomor, rekam medis alergi, rekam medis diagnosa, dan tanggal serta terapi. Untuk tipe data tersebut, untuk ID integer, rekam medis nomor varchar, lalu rekam medis alergi sampai terapi itu adalah teks. Nah, di sini juga ada rekam medis tanggal, dia sebagai date. Untuk primary key tersebut adalah rekam medis ID. Nah, dan yang terakhir dari struktur tabel ini adalah daftar, untuk menunjukkan daftar pasien, yang dimana atributnya adalah daftar ID, daftar pasien ID, daftar tanggal, dan daftar keluhan. Daftar ID serta daftar pasien ID dia berupa tipe data integer, lalu daftar tanggal adalah date, dan yang keluhan adalah teks. Di sini untuk primary key-nya adalah daftar ID, dan si daftar pasien ID ini sebagai foreign key, yang dimana dia itu kunci tamu dari pasien tabel pasien yang sebelumnya yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk terakhir adalah spesifikasi pengodean. Pengodean berfungsi untuk mendefinisikan suatu objek secara singkat, mengklasifikasikan data, dan memasukkan data ke dalam database. Dalam rancangan ini penulis melakukan pengodean secara auto-increment. Mungkin sekian dari saya akan melanjutkan ke pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perancangan antarmuka. Yang pertama, perancangan struktur menu. Menu utama, di sini ada admin login, data pasien, kemudian data transaksi. Yang kedua, di sini ada petugas administrasi login, kemudian data transaksi. Untuk yang ketiganya, di sini ada dokter login, kemudian tindakan, selanjutnya periksa. Untuk yang kedua, di sini ada perancangan input. Perancangan input yang pertama pendaftaran, yang kedua perancangan input daftar periksa, yang ketiga perancangan input transaksi pembayaran. Untuk yang ketiga, perancangan output. Perancangan output di sini cuma ada satu bagian, yaitu perancangan output transaksi pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan teknologi sistem klinik AKMA Purwakarta. Di sini ada 2 poin yang akan saya paparkan. Pertama, tentang konfigurasi perangkat keras atau jaringan, lalu yang kedua, spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunaknya. Untuk poin yang pertama, konfigurasi perangkat keras atau jaringan. Agar mempermudah pemakaian, di sini kami melakukan dengan men-setting IP address pada komputer server. Dalam hal ini, kami menggunakan IP address kelas C karena dengan konfigurasi ini
bisa dibentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 IP address dengan range IP 192 sampai 223 sampai seterusnya. Lalu untuk perancangan teknologi internetnya seperti ini. Bisa kita lihat dalam perancangan teknologi di sini kita menggunakan satu server, 3 switch dan beberapa klien. Lalu ada juga di sini perancangan teknologi menggunakan internet atau ISP, sedangkan yang tadi kita menggunakan intranet. Di sini untuk menggunakan internet kita masih sama menggunakan satu server, 3 switch dengan tambahan satu router. Lalu ada spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunaknya. Di sini spesifikasi perangkat keras yang kami gunakan ada PC atau laptop dengan prosesor Intel Core Duo dengan RAM 1 GB. Lalu ada hard disk 500 GB, kabel UTP sepanjang 3 x 400 meter. Lalu ada soket RJ45, ada switch, ada access point dan juga router. Lalu di sini juga kami menggunakan perangkat lunak sistem operasi Windows XP atau Windows 7. Lalu kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk menguji jaringan-jaringannya, untuk men-setting konfigurasi jaringannya. Lalu yang ketiga, di sini ada program Office. Kita menggunakan Microsoft Office. Oke, untuk terakhir kita ada implementasi. Setelah desain selesai, maka tahapan selanjutnya yaitu mengimplementasikan hasil rancangan tersebut dengan menggunakan Excel versi 3.2.4 serta Notepad++ sebagai software text editor dan Visio 2010 untuk tools UML. Yang terakhir, sarana pendukung diperlukan agar sistem dapat berjalan sesuai harapan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.